Hai Artners, video Latsar kali ini ingin membahas tentang menemukan ide penelitian skripsi. So, buat teman-teman yang saat ini lagi galau, gimana sih menemukan ide dalam penelitian? Yuk, kita tonton videonya. Kendala utama biasanya mahasiswa itu stuck di judul penelitian. Hal serupa yang juga terjadi pada saya. Pada awalnya saya juga stuck. Saya pikir bahwa untuk menjadi sebuah skripsi saya butuh judul yang bagus dulu gitu. Akhirnya berhari-hari, berbulan-bulan saya stuck hanya untuk mencari judul yang kira-kira bagus, yang kira-kira relevan, sampai saya mau nyari tahu apakah dari judul yang saya ambil ini, topik yang saya ambil, ada permasalahan apa di dalamnya sehingga menarik untuk dikaji. Maka sebenarnya yang lebih penting dibandingkan judul adalah beberapa hal berikut ini. Nah, tips paling pertama yang bisa dilakukan adalah tentukan dulu bidang yang kita senangi. Dalam artian sini sebagai passionnya kita itu di mana sih, kayak gitu. Nah, dalam jurusan ilmu administrasi negara ada beberapa hal yang kita pelajari seperti manajemen, pelayanan publik, kebijakan, hingga keuangan negara. Nah, direview lagi, diingat-ingat lagi, selama kuliah aku belajar apa aja ya, kira-kira topik tentang apa ya yang aku senangi, kayak gitu. Karena jika topik yang kita angkat adalah berasal dari apa yang kita senangi, skripsi itu tidak akan terasa berat. Karena tadi kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi. Nah, setelah tadi kita cari bidang yang kita senangi, saatnya kita mencari fenomena atau masalah yang terjadi. Nah, sebelum lebih jauh ke contoh sebuah masalah atau fenomena, apa sih pengertian dari masalah? Nah, sederhananya masalah adalah sebuah kesenjangan. Nah, masalah itu terjadi ketika adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Contohnya kayak gimana? Nah, contoh ini kita kaitin dengan tadi bidang misalnya ya. Bidang pertama yang paling kita senangi adalah keuangan negara. Nah, dari keuangan negara ini, fenomena terkini tentang keuangan negara apa? Skema pembayaran pensiunan PNS. Gitu kan, ada isu bahwa Sri Mulyani ingin mengubah skema pembayaran pensiunan PNS dengan skema pay as you go, kayak gitu. Nah, gimana kita menemukan masalahnya di sini? Nah, kita lihat dulu perubahan skema uang pensiunan PNS. Harapannya pensiunan PNS itu dibayarkan oleh PT Taspen dan Asabri. Namun realitanya saat ini justru dibebankan pada APBN sebesar 2,8 triliun. Asumsinya ada sebuah kesenjangan dalam fenomena ini yang memunculkan pertanyaan, masalah ini tercipta dari mana? Apakah pertama dari kebijakannya, manajemen sumber daya manusianya, pengelolaan keuangan, atau sistem administratifnya? Karena kan harusnya yang membayar pensiunan PNS ini PT Taspen dan Asabri. Namun saat ini masih terus dibebankan pada APBN negara. Nah, tadi kita udah menemukan suatu masalah yang mau kita angkat ya. Kita berasumsi bahwa ada masalah nih di balik perubahan skema pensiunan PNS, kayak gitu kan. Lalu kita mulai mencari data-data pendukung fenomena ini dari artikel populer kayak koran, media, televisi, internet, dari Twitter, dari manapun informasinya, dari jurnal-jurnal itu seperti apa ngomongin tentang pensiunan PNS. Terus kita juga pertama kita cari dulu juga skema sebelumnya pembayaran uang pensiunan PNS itu seperti apa, gimana sih sistemnya awal mulanya. Terus yang kedua, mengapa sih Ibu Menteri Sri Mulyani ingin mengubah skema pensiunan PNS, pembayaran pensiunan PNS. Kemudian cari sejarahnya, undang-undangnya, apa aja sih yang berbicara tentang pensiunan dan data pendukung lainnya untuk mendukung argumentasi kita terhadap suatu masalah yang akan kita.
Tips yang keempat adalah mengumpulkan referensi jurnal. Nah, di ngumpulin referensi jurnal ini juga cukup tricky ya teman-teman, karena kadang kesulitannya adalah di nyari keyword yang tepat, karena kadang banyak banget di jurnal-jurnal itu menggunakan istilah-istilah yang ternyata kalau misalnya ngebahas tentang hoax itu nggak cuman bisa kita gunain bahasa hoax loh, ternyata ada echo chamber kayak gitu kan, ada fake news, ada banyak banget istilah-istilah yang relate kayak gitu. Jadi kita emang harus nyari dulu, ngelisin apa aja sih kira-kira sinonim yang bisa kita gunain untuk mencari topik yang akan kita cari referensinya kayak gitu. Nah, setelah tadi kita udah nemuin kata kunci yang tepat untuk membantu kita mencari jurnal yang tepat sasaran sesuai dengan yang kita butuhkan referensinya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah baca sampai gitu. Baca baik itu kursnya di nasional, lokal, maupun negara maju atau negara berkembang. Lihat dari berbagai macam perspektif membahas tentang tadi keuangan negara dan sistem pembayaran pensiun. Tapi jangan cuman dibaca juga ya, karena kadang kita suka baca tapi kita tuh suka kemarin kayaknya aku ada baca di jurnal ini, tapi kemudian kita lupa gitu kan, jurnal yang mana ya yang kemarin dibaca. Nah, tipsnya adalah bikin dalam bentuk tabel seperti ini ya teman-teman. Nah, di tabel itu juga ada nomor, nama jurnal dan doi, terus jurnal, judul penelitiannya apa, penulisnya siapa, temuan dalam penelitian itu apa, metode penelitiannya bagaimana, kekurangan dan kelebihan dari penelitian itu apa, pembuat dari tadi jurnal yang sudah kita temukan dari lokal nasional internasional kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, tapi masalahnya adalah apakah kita punya waktu yang cukup untuk membaca ribuan dan ratusan jurnal? Dan jurnal itu kan panjang-panjang ya, satu jurnal sekitar 14 halaman kayak gitu. Enggak, kita nggak perlu baca 14 halamannya. Tipsnya adalah sebagai berikut. Tips yang bisa kita lakuin yaitu langsung skimming aja. Misalnya tadi adalah di kolomnya yang dibutuhkan adalah nama jurnalnya, langsung aja ditulis di sini nama jurnalnya Journal of Asian Public Policy gitu ya. Terus tadi yang dibutuhkan lagi adalah judul sama penulisnya siapa, terus temuan dari penelitiannya itu apa. Biasanya kalau mau mencari tentang temuan, tujuan penelitian, metode yang digunakan itu kita bisa lihat di abstrak. Di abstrak ini biasanya sudah terdapat temuan, metode, temuan dan metode penelitian. Nah, kalau untuk bagian kekurangan dan kelemahan penelitian biasanya bisa kita lihat di conclusion. Dari conclusion yang bagus itu biasanya dia menyertakan kelemahan dan kelebihan dalam penelitian. Dan kalau jurnalnya juga bagus, biasanya juga dia akan menyarankan penelitian lebih lanjut seperti apa, saran-saran untuk penelitian ke depannya itu apa-apa aja. Untuk mempersingkat waktu kita dalam membaca jurnal ya teman-teman, jadi kadang tipsnya adalah cukup baca abstrak sama baca conclusionnya aja. Ini hasil dari Google dengan pencarian skema pensiunan PNS. Hasilnya sekitar 3.870 artikel, yang itu banyak banget. Kalau kita gunakan waktu kita untuk mereview 3.870 jurnal ini, artikel ini, itu akan menghabiskan banyak energi dan banyak waktu kita. Nah, ini ada tips yang dikasih sama dulu dong, saya dulu di S2. Gimana sih caranya biar kita bisa dengan cepat menemukan riset gap terhadap topik yang sedang akan kita angkat atau kaji sebagai suatu penelitian. Caranya adalah dengan cari jurnal dengan kata kunci systematic literature review.
literatur review ini ya, kalau jurnalnya itu bagus, dia akan menuliskan tentang riset-riset apa aja sih yang masih jarang dilakukan, dikaji dengan topik terkait gitu kan. Nah, di sana juga nanti akan dikasih contoh research question-nya itu apa aja. Ini misalnya contohnya ya, ini penelitiannya Bu Indri. Saya ambil contoh penelitiannya Bu Indri. Beliau menuliskan tentang kira-kira masih penelitian lebih lanjut yang bisa digunakan adalah misalnya International Organization Learning. Nah, pertanyaan penelitiannya apa aja nih? Ada beberapa nih. Using a longitudinal study approach kayak gitu kan. What are the condition and decision that help organization increase their AC? Gitu kan. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bisa kita gunakan. Jadi kita nggak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk mencari riset gap kayak gitu. Kita ambil aja, kita kembangkan dari penelitian sistematik literatur review yang sudah pernah orang buat. Kita tarik dari sana untuk kita angkat sebuah topiknya menjadi sebuah penelitian. Jadi itu tadi adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika sedang mencari ide penelitian. Mari kita review saja. Yang pertama, kita nggak perlu stuck dengan judul penelitian. Karena apa? Karena judul itu akan berubah seiring dengan berkembangnya proses penulisan manuskripsi. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah memilih bidang yang paling kita senangi. Yang ketiga, kita mencari fenomena terhadap bidang yang kita senangi tersebut, lalu kita dukung fenomena yang terjadi ini dari artikel-artikel, dari data-data dari artikel maupun riset-riset sebelumnya. Kemudian kita cari lagi data-data pendukungnya dari jurnal-jurnal, apa saja research gap-nya, apa saja novelty-nya dari fenomena ini. Kemudian tips paling terakhir adalah kita membaca dari jurnal yang bermetodekan sistematik literatur review. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Salam sehat, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye.